Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini bertemu pada ibadah Patuen. Dan kita bersyukur Tuhan melindungi dan memberkati kita. Untuk itu mari kita mengawali dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuen pada sore hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan umat manusia, di dalam kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengawali pada ibadah Patuen ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait yang pertama. Kita menyatukan hati masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa pelihara kehidupan kami, bersyukur kepadamu sore hari ini, kami beserta anggota keluarga dapat berkumpul, bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu, hadirlah dan berkatilah kami semua, agar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan tuntun, Tuhan mampukan yang pada akhirnya pewartaan terjadi dalam kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah kepada kami, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah.
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan kali ini mungkin kita berpikir apa bedanya dengan kesaksian tentang mujizat Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Itu yang mungkin muncul di pikiran kita. Nah, peristiwa ketika mujizat Tuhan Yesus memberi makan kepada 4.000 orang dalam bacaan kita tadi, ceritanya memang hampir sama dengan Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Tempat hampir sama, yaitu berada di daerah Galilea. Namun kalau kita cermati, maka ada yang berbeda yang bisa kita petik dari bacaan kita kali ini. Yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini, peristiwa mujizat ini terjadi ketika Tuhan Yesus diikuti oleh beribu-ribu orang. Dalam bacaan tadi, 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Mereka 3 hari mengikuti Tuhan Yesus. Tentu suasana lapar dirasakan mereka. Tetapi karena cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus, karena ingin selalu mendengarkan sabda Tuhan, karena mendapatkan banyak pencerahan dalam hidup, maka tentu yang dirasakan bukan lagi lapar, yang ada adalah kekuatan dan semangat. Nah, dalam bacaan kita ini, yang ditonjolkan dalam perenungan adalah bahwa ketika peristiwa itu terjadi, akhirnya Tuhan Yesus merasakan belas kasih-Nya kepada mereka. Belas kasih mereka yang mengikuti Tuhan Yesus selama 3 hari. Nah, karena keadaan seperti itulah akhirnya Tuhan Yesus meminta kepada para murid untuk dapat menyediakan roti atau makanan bagi mereka. Pergumulan yang muncul adalah di tempat yang sunyi, apa mungkin ada? Itu pertanyaan yang sempat muncul dalam bacaan tadi. Tetapi karena belas kasih Tuhan Yesus bertanya, di ayat yang kita perhatikan tadi, di ayat 34, berapa roti ada padamu? Jawaban murid jelas, 7. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, 7 roti dan beberapa ikan kecil diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan di sana Tuhan Yesus mengucap berkat.
dan roti itu dibagi-bagikan. Para murid yang diperintahkan Tuhan Yesus merasakan, ikut terlibat di dalam suasana itu demi terwujudnya rencana Tuhan Yesus. Dia menurut apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Sehingga roti yang berjumlah 7 dan beberapa ikan kecil tadi pada akhirnya oleh Tuhan Yesus didoakan dan dimohonkan berkat kepada Allah Bapa di surga. Dan ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, 7 roti dan beberapa ikan tadi dapat memenuhi kebutuhan untuk makan bagi 4.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak, 4.000 orang laki-laki. Terjadinya mujizat memberi makan kepada 4.000 orang ini, nampak adanya keterlibatan para murid, nampak juga keterlibatan umat yang pada waktu itu ikut Tuhan Yesus. Mereka menghayati akan kuasa-kuasa Tuhan, sehingga yang terjadi adalah kuasa Tuhan Yesus menjadi nyata. Mereka kenyang, mereka kembali segar, dan bahkan 7 roti dan beberapa ikan kecil yang didoakan dan dimohonkan berkat tadi, sisa 7 bakul. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa memberi makan 4.000 orang, kita melihat ada banyak hal yang muncul, yang dirasakan dari peristiwa tersebut. Semua fokus kepada satu peristiwa, terlibat dalam tindakan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Artinya para murid yang walaupun membawa 7 roti dan beberapa ikan kecil, mereka melakukan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan Yesus. Fokus kepada apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Mereka tidak berpikir mustahil, tidak. Yang ada adalah tetap mengerjakan dengan baik apa yang diminta Tuhan Yesus. Itu yang nampak. Yang berikutnya, bahwa dengan belas kasih Tuhan Yesus, maka membuat semua merasakan mujizatnya. Artinya bahwa ketika semua menghayati akan kehendak Tuhan, mujizat itu terjadi. Berikutnya, dalam perjalanan kehidupan, ketika semuanya juga kembali fokus kepada apa yang dirindukan, yang diinginkan Tuhan Yesus, maka di sana ada berkat. Nah, dari perenungan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menghayati dalam rangka persiapan perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Kita semua menghayati bahwa kita ingin senantiasa mengikut Tuhan Yesus. Gereja Kristen Jawi Wetan ingin bertumbuh menjadi berkat. Kita semua ingin mandiri dan menjadi berkat. Kita akan belajar dari peristiwa ini. Ada banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui peristiwa memberi makan 4.000 orang ini menjadi pembelajaran kita semua bagaimana dalam keterbatasan yang ada
kita tetap fokus kepada kehendak Tuhan, karena Tuhanlah sendiri yang membangun gerejanya di bumi Jawa Timur ini. Di peristiwa perjamuan kudus hari pembangunan GKJW, mengajak kepada pribadi-pribadi warga jemaat, kalaupun kita mengakui dalam keterbatasan yang ada di tubuh Gereja Kristen Jawi Wetan, maka belajar dari peristiwa mujizat memberi makan 4.000 orang ini menjadi kekuatan kita, bahwa kita pun Tuhan pakai untuk menumbuhkan mujizat di Gereja Kristen Jawi Wetan dalam kerangka kehidupan yang terberkati. Dengan satu catatan, bahwa ketika kita sudah menjadi bagian dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan, kita ikut ambil bagian, hanya mendengar sabda Tuhan, bagaimana kita ikut terlibat dalam pembangunan gerejawi. Keterbatasan diri bukan berarti untuk alasan menghindar, tetapi dalam keterbatasan diri menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi berkat. 7 roti dan beberapa ikan kecil tadi, ketika dimohonkan berkat kepada Bapa di surga, ternyata mampu menghadirkan mujizat besar. 4.000 orang laki-laki dapat makan dan kenyang. Dengan firman Tuhan saat ini, kita menjadi paham kehadiran masing-masing pribadi warga Gereja Kristen Jawi Wetan dalam rangka pembangunan GKJW sangat dibutuhkan. Tinggal kesediaan diri kita, apakah kita terbuka dan mau mengerjakan dan berfokus hanya kepada kehendaknya, atau kita masih menjalani keinginan kita sendiri. Yang berbahagia adalah terbuka dan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dan biarlah kita menjadi bagian membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Amin. Kita bersama-sama menyambut perenungan ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, dan bersamaan itu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita masuk di dalam doa syukur. Atas firman-Mu yang kami dengar bersama, Tuhan, mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mempersembahkan hidup kami di hadirat Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan diri. Terlebih dalam kerangka pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan, kiranya peran serta kami
Tuhan sempurnakan dan Tuhan berkati. Itulah persembahan yang dapat kami haturkan kepadamu. Sekecil apapun keberadaan kami mohon Engkau berkenan menguduskan dan memberkatinya, sehingga persembahan hidup kami menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan menuju kepada gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Terkhusus kami saat ini juga menghaturkan persembahan kami yang berupa uang. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkatinya, yang pada akhirnya persembahan kami pun dapat menjadi sarana pengembangan pelayanan gerejawi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, melalui ibadat ini kami memohon persiapkan kami semua di dalam menyambut perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW yang hendak dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus di rumah kami masing-masing. Kami memohon Tuhan mampukan kami dan persiapkan kami yang pada akhirnya Bapa, perjamuan kudus terwujud karena kuasa dan kasih Tuhan. Berkati rekan sepelayanan majelis jemaat dalam kerangka menjalankan tugas pelayanan dalam persiapan membagi roti dan anggur untuk sarana pelayanan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua dan layakkanlah pelayanan kami. Bapa di dalam surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap melindungi dan menjagai kami semua, terkhusus di dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah situasi kondisi adanya pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami Bapa untuk tetap menjaga diri kesehatan kami, yang pada akhirnya Tuhan semuanya teruntuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan berkati, pada akhirnya beroleh berkat kesembuhan karena kuasa kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak di dalam pembelajaran mereka secara online. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami tetap memiliki semangat baru dalam kerangka meraih cita-cita mereka. Dan mampukan juga para guru yang mengajar sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Kiranya seluruh pelayanan pembelajaran mereka menjadi berkat. Inilah Bapa doa permohonan kami. Kami meyakini Engkau berkenan menyempurnakan dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sekarang mari kita mengakhiri ibadat keluarga ini dengan kita memohon berkat kehadirat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, senantiasa memberkati kami semuanya dari saat ini
hingga kekal selamanya. Amin. Demikian ibadah Patuen sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam kasih, salam untuk masing-masing pribadi di keluarga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.